Halo, saya Feby Haliansa Putri dengan NIM 06101282429551. Saya akan menjelaskan materi ketiga tentang trayek pH dan penggunaan indikator. Nah, indikator asam basa adalah asam lemah yang asamnya tak terionnya, mempunyai warna yang berbeda. Warna 1 dengan warna anionnya warna 2. Jika sedikit indikator dimasukkan ke dalam larutan, larutan akan berubah warna 1 atau warna 2, tergantung pada apakah keseimbangan bergeser ke arah yang berbentuk asam atau anion. Arah pergeseran keseimbangan dalam reaksi tergantung pada H3O+, atau dengan kata lain pada pH. Untuk menilai trayek pH yang dapat menunjukkan kerja indikator dirumuskan melalui persamaan, yaitu pH sama dengan pKa ditambah log In min per HIN. Kemudian, timol biru adalah asam diprotik lemah dan mengalami perubahan warna dalam 2 selang pH. Salah satu selang pH ialah dari 1,2 ke 2,8 dengan perubahan warna dari merah menjadi kuning. Selang lain ialah dari pH 8,0 ke 9,6 dengan perubahan warna dari kuning menjadi biru. Indikator asam basa biasanya dibuat dalam bentuk larutan atau dalam air, etanol, atau pelarut lain. Dalam titrasi asam basa, sejumlah kecil atau beberapa tetes larutan indikator ditambahkan ke dalam larutan yang sedang dititrasi. Dalam bentuk lain, kertas berpori direndam dalam larutan indikator, kemudian dikeringkan. Jika kertas ini dibasahi dengan larutan yang sedang diuji, terjadi warna yang dapat digunakan sebagai penentu pH larutan. Kertas ini lazim kita sebut sebagai kertas pH atau kertas lakmus. Nah, indikator asam basa umumnya ditentukan atau digunakan jika penentuan pH yang teliti jika terlalu diperlukan. Nah, dari praktikum yang telah saya laksanakan, saya bisa menyimpulkan bahwasanya untuk menentukan trayek pH indikator asam basa diawali dengan pembuatan larutan indikator. Pembuatan indikator bisa menggunakan ekstrak alami pada daun, buah, bunga. Nah, jadi pembuatan indikator ini juga tidak hanya berpatok pada larutan kimia. Kita juga bisa menggunakan ekstrak-ekstrak alami yang ada di alam. Kemudian yang kedua, perubahan pH dapat terjadi pada reaksi kimia. Perubahan pH dapat dipengaruhi oleh jenis reaksi, konsentrasi larutan, dan suhu. Semakin tinggi konsentrasi larutan, semakin besar juga perubahan pH yang terjadi. Perubahan pH yang tidak terkendali dapat mempengaruhi hasil reaksi kimia dan kualitas produk yang dihasilkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal. Nah, contoh soalnya, mengapa pemilihan alat pengukuran pH sangat penting? Karena pemilihan alat pengukuran pH yang tepat sangat penting untuk memastikan keakuratan hasil pengukuran dan efisiensi kerja. pH meter yang tepat juga dapat memenuhi kebutuhan pengujian di laboratorium. Sekian penjelasan materi dari materi ketiga ini, saya akhiri dan terima kasih.